sayakunu alaikum umara, akan ada di atas kamu umara, orang-orang yang menyuruh kamu, memerintahkan kamu, menguasai kamu, menunjuk kamu, umara. Tapi sifatnya kata Nabi, ya'murunakum bima la yaf'alun. Dia menyuruh tapi dia tidak membuat. Dia menyuruh kamu tapi dia tidak membuat. Dia memerintahkan tapi dia tidak melaksanakan. Dalam riwayat ini begitu sifatnya. Dalam riwayat lain disebut sifatnya rasyun, penipu, pembohong, pendusta. Dalam hadis riwayat lain dikatakan sifatnya yubghidunakum, mereka sebetulnya benci kepada kamu. Dia hanya ingin menguasai kamu saja. Dalam riwayat lain dikatakan sifatnya rajulun tafihun, orang yang dungu, sufaha, bodoh, jahil. Tapi karena kelihayannya dia bisa menguasai kamu. Karena trik, karena intrik, karena tipu muslihat, dia bisa menjadi pemimpin di antara kamu. Banyak sekali hadis-hadis mengatakan akan datang di akhir zaman orang-orang penipu, pembohong, khudda'an, pengkhianat, diberikan amanah. Ini menunjukkan Nabi itu mendapat mukjizat yang luar biasa. Tampaknya. Kenapa dia kasih tahu kepada kita? Supaya kita berhati-hati, introspeksi diri, waspada. Apakah sudah sampai zaman kita itu? Kita rasakan sendiri, kita renungkan sendiri, kita pikirkan sendiri, kita ambil iktibar, pelajaran. Lalu apa gunanya hadis ini disampaikan? Karena di akhir hadis itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman saddaqa, siapa yang mempercayai, meyakini, membenarkan dustanya orang yang sudah kukatakan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang orang yang begini, tetap juga dia percaya. Maka apa kata Nabi? Faman saddaqa, orang yang jujur disebut siddiq, Allah yang maha benar disebut sadaqa. Maka selesai mengaji, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, sadaqa, sidqa. Maka selesai mengaji, sadaqallahul azim. Orang yang benar itu siddiq. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang percaya kepada pemimpin yang model begini, bikizbihim, kadzaba, sadaqa, membenarkan, benar, jujur, tulus, kadzaba, dusta, bohong. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang percaya dengan kedustaan mereka, yakin dengan pencitraan. Dulu namanya dusta, inilah bahasa kita nih Pak ya. Dulu jelas-jelas disebut dusta, bohong, tipu. Sekarang disebut pencitraan. Kita terlalu melunak-lunakkan bahasa. Dulu jelas-jelas disebut penjahat, pembunuh, perampok. Sekarang dikatakan narapidana. Bahasanya dilembut-lembut. Kenapa tak dipakai saja bahasa kasar itu? So Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata-kata yang keras. Kalau memang harus kasar, harus kasar. Kalau memang tak baik, harus diucapkan tak baik. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang mempercayai mereka, siapa yang meyakini mereka, padahal mereka itu adalah kizb, dusta, bohong, tipu. Maka apa kata Nabi SAW? Yang paling mengerikannya lagi, wa a'anahum ala zulmihim. A'ana, sudahlah dia percaya, wa a'anahum ala zulmihim, ditolongnya pula kezaliman penguasa yang jahat, yang aniaya, yang tipu muslihat, yang dusta, yang bohong itu. Pertama, saddaqahum ala zulmihim. Yang kedua, a'anahum, saddaqahum bikizbihim, a'anahum ala zulmihim. Percaya kepada dustanya, sudahlah percaya, ditolongnya pula. Orang yang melakukan ini ada dua. Yang pertama, dia jahil, karena tak tahu. Rakyat biasa yang awam, nonton di TV, ditengoknya ini orang baik, lugu,
jujur, padahal itu semuanya penipuan luar biasa. Yang satu lagi dia tahu, dia mengerti itu tipu muslihat, tapi diikutinya juga. Kenapa? Ada kepentingan golongan, ormas, pribadi, partai, macam-macam. Ada kepentingan, maslahat di dalam, maslahat pribadi, maslahat keluarga, maslahat golongan, maslahat kehidupan, yang sebetulnya dia pun menikmatinya tak terlalu lama, sementara malaikat maut datang. Tapi begitulah kehidupan, takut mati, takut susah, takut melarat, takut tak kerja, takut tak makan, takut. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang percaya kepada dusta mereka, setelah dia percaya, wa a'anahum ala zulmihim, menolong perbuatan zalim mereka, sampai memberikan dana beratus miliar untuk dana kampanye, menolong kekuasaan. Saya tak ada tolong apa-apa Pak Ustaz, saya tak pernah tolong mereka. Memang kamu tidak tolong pakai duit, memang kamu tidak tolong pakai materi, tapi kamu tolong dengan share di grup WhatsApp, kamu tolong dengan update status di Facebook, Twitter, BBM. Ente sudah menolong berkicau, menolong kekuasaan yang zalim. Maka apa hukuman bagi mereka? 3 isi hadis. Pertama, prediksi dari Nabi. Yang kedua, Nabi menyebut sifatnya. Yang ketiga, Nabi menyebut ancaman bagi orang yang ikut model begini. Kamu percaya, kamu kena. Kamu menolong, kamu pun kena. Maka apa hukumannya? Falaisa minni, orang ini bukan bagian dariku, bukan umatku. Padahal satu-satunya yang kita harapkan selalu kita sampaikan dalam ucapan, kata pengantar, kata sambutan, mudah-mudahan semoga kita mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad. Marilah kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirilah salawat kubra bersama Habib Fulan, semua kita mendapatkan syafaat. Nabi langsung mengatakan, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari aku, bukan umatku. Walastu minhu, 2 kali. Dia bukan bagian dari aku, dan aku bukan bagian dari dia. Dia bukan bagian dari umatku, dan aku tidak mau menjadi nabi dia. Dia tidak termasuk dalam umatku, dan aku tidak akan berikan syafaat kepada dia. Ancaman yang keras. Nabi tak mengakui, tidak diakui sebagai PNS, sebagai sekedar dipecat, putus, tak diakui sebagai pegawai, putus tanpa pesangon, PHK, tidak diakui sebagai orang karena melanggar suku, diusir dari suku. Banyak suku lain mau terima kita. Suku bunga, banyak suku mau terima kita. Diusir sebagai pegawai di perusahaan ini, pindah ke perusahaan lain, lebih mahal, perusahaan asing, lebih hebat, lebih canggih, lebih mantap. Tapi kalau sudah tidak diakui dari umat Muhammad SAW, mau ikut Nabi yang mana? Sedangkan Nabi Musa pun ikut Muhammad SAW. Datang Umar Ibn Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi panggil, sini Umar, apa yang kau bawa itu Umar? Taurat ya Rasulullah. Sini. Disobek, dirobek Nabi. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan, andai hari ini Musa hidup, ma wasa'ahu idza yattabi'ani, Musa pun akan ikut aku. Andai Musa hidup hari ini, dia pun akan ikut aku. Andai Isa hidup hari ini, dia pun akan ikut aku. Karena semua syariat batal, mansuh, terhapus dengan datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang ini tidak diakui Nabi. Falaisa minni, dia bukan bagian dari umatku. Walastu minhu, aku tidak akan memberikan syafaat kepada dia. Yang paling mengerikan ancaman terakhir, walam yaridil haud, dia tidak akan datang, dia tidak akan hadir, dia tidak akan dapat mencicipi, dia tidak akan minum di haud. Haud adalah telaga yang besar, tempat umat Muhammad SAW minum. Dan siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Di padang mahsyar yang panas terik, orang berkeringat, matahari sejengkal dari ubun-ubun, semuanya tidak akan dapat merasakan kecuali orang yang betul-betul menjadi umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang ikut minum di telaga haud itu, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.